Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Budan Ruwanda, HRP 0820040042 dari kelas TP 4B atau Teknik Berbahan 4B angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang EAS numerik praktik yaitu tugas besar. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ada 5 soal yang diberikan di AS numerik praktik ini. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kepada soal EAS. Nah, adapun soal EAS pada semester 4 kali ini yaitu terdiri dari 5 soal. Itu yang pertama ada deskripsikan kasus yang Anda simulasikan. Semester 2 dan aplikasinya pada bidang keteknikan. Terus yang kedua yaitu ada kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan domain permasalahan. Terus yang ketiga ada metode matching, tipe match yang digunakan dan hasilnya di Salome. Adapun soal yang keempat yaitu bagaimana kondisi batas diterapkan di OpenFOAM. Dan soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu ada hasil simulasi yang dimana terdapat 4 poin yaitu vorticity control atau animation, terus yang kedua atau B yaitu ada pressure control, terus yang ke C yaitu ada plot koefisien gaya terhadap waktu, dan yang terakhir yang D yaitu jelaskan silinder mana yang memiliki koefisien gaya paling besar dan mengapa. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita menuju ke soal yang nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini yaitu ada keterangan deskripsikan kasus yang Anda simulasikan untuk tugas besar dan aplikasinya pada bidang keteknikan. Oleh karena itu, deskripsi dan aplikasinya yaitu ada oscillating flow mesh silinder merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik yang melewati silinder. Oscillating flow mesh silinder ini biasanya digunakan ketika ada penambangan offshore atau penambangan lepas pantai, yang dimana dari arus pantai akan memberikan aliran fluida dengan arah bolak-balik melewati silinder dengan rumusnya yaitu L A sin cos omega T dengan W sama dengan 0. Nah, adapun aplikasinya pada bidang keteknikan yaitu yang pertama sebagai pembangkit listrik tenaga ombak, platform pembangkit yang biasa untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik adalah turbin atau pelampung yang naik dan turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, lantas memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Ini adalah aplikasi pertama dari oscillating flow fast cylinder. Terus yang kedua yaitu ada pemasangan pipa bawah laut. Pada pemasang pipa harus diperhatikan nilai material, tegangan, gaya, dan aspek lainnya agar tidak terjadi bekel pada pipa atau kebocoran pada pipa. Nah, ada pun selanjutnya yaitu ada mengenai yaitu deskripsi kasus dan aplikasinya pada bidang keteknikan. Nah, adapun yaitu adalah domain geometri permasalahan, di mana dengan saya ada 42 dengan bilik sudut ada 30 dengan radius 2,7 dan diameter 1 untuk frekuensi yaitu 0,1 Hz dan amplitude 1 dengan level yaitu disebut X0, disebut Y0 dan disebut Z0 dengan skala disebut X0, disebut Y0 dan disebut Z0. Nah, ini adalah ketika saya menggunakan aplikasi Salome seperti ini, yang dimana ini adalah 3, 2 lingkaran dan 2 persegi. Nah, untuk soal yang kedua yaitu kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan untuk permasalahan. Nah, adapun kondisi awal yaitu ini saya tulis di OpenFOAM, dan dimana kondisi awal yaitu tipenya yaitu silinder 1 dengan tipenya non-slip dan silinder 2 dengan tipe non-slip. Adapun silinder 3 sama memiliki tipe yaitu ada tipe non-slip dengan bagian atas yaitu uniform fixed value dengan uniform value yaitu memiliki frekuensi 0,1, amplitude 1 ampere dengan skala sumbu X 1, sumbu Y0 dan sumbu Z0, dan level yaitu sumbu X, Y, dan Z adalah 0. Sedangkan di bagian atas dengan tipe uniform fixed value dimana dengan frekuensi 0,1 dan amplitude 1 ampere, yang dimana dari skalanya yaitu disebut X1, disebut Y0 dan disebut Z0, dengan level yaitu disebut X dan Y dan Z adalah 0. Dan dimana ada outlet dengan tipe yaitu yang pertama zero gradient dan tipe depan adalah tipe M
dan tipe belakang adalah tipe empty. Ini adalah kondisi awal. Nah, sedangkan di kondisi batas, itu dijelaskan bahwa di inlet terjadi perbedaan, yaitu tipenya menjadi tipe patch dengan normal phase-nya adalah 30, dan di outlet itu dengan tipe patch dengan normal phase-nya juga 30, dan di atas yaitu tipenya juga patch dengan normal phase-nya adalah 30, dan yang terakhir yaitu ada tipe bawah dengan tipenya patch dengan end phase-nya juga 30. Nah, adapun di depan yaitu dengan tipe MD yaitu yang normal phase-nya adalah 6, 3, 5, 4. Adapun di belakang yaitu ada tipe MD dan end phase-nya yaitu 6, 3, 5, 4. Dan ketiga silinder yaitu di mana dari ketiga silinder ini memiliki tipe end phase dan juga start phase yang sama, dan mohon maaf memiliki start phase yang berbeda sedangkan tipe dan end phase-nya itu sama. Nah, yaitu yang selanjutnya yaitu ada kondisi batas yang dimana ini adalah merupakan ini adalah depan, sedangkan yang bagian atas ini adalah atas, terus yang bolongan ini itu di lubang tengah adalah silinder atau wall, sedangkan yang di sebelah kanan adalah outlet atau patch, sedangkan yang di bawah itu adalah patch, dan yang di belakang itu adalah empty, dan di sebelah kiri adalah inlet. Ada tipe-tipe dari depan, atas, silinder, outlet, bawah, belakang, inlet, dan juga depan seperti itu. Nah, untuk kontrol disknya yaitu yang pertama ada location-nya sistem dengan objeknya control disk, di mana di sini terdapat aplikasinya menggunakan iPhone dengan status 0, dan di mana pada kontrol disk ini yaitu dijelaskan bahwa perbedaan antara tempat dan dimana dari kondisi batas tersebut, di mana terdiri dari vorticity dengan tipe vorticity dengan flight controlnya time, dan juga ada reference pressure dengan pressure-nya adalah 0 dan juga 0, min 0,866 seperti itu. Ini adalah control disk. Dan lagi ke soal yang ketiga, di mana pada soal yang ketiga ini dijelaskan bahwa ada soal itu metode meshing tipe mesh yang digunakan dan hasilnya di Salome. Itu yang pertama, metode meshing dan tipe mesh yang digunakan dan hasilnya di Salome yaitu yang pertama ada mesh 1 dan menggunakan tipe mesh yang itu ada hasilnya yang dijelaskan bahwa 3D seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah yang digunakan ketika diaplikasikan di aplikasi Salome dengan metode meshing, di mana di sini dijelaskan bahwa update hipotesis dan juga submission alternate dan juga submission unconfirmed tampak seperti pada gambar, yang dimana terdapat data mulai dari data 1D-Edge, 3D face dan juga 3D volume. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode meshing, tipe mesh yang digunakan dan hasilnya di Salome. Nah, setelah image seperti inilah gambaran itu ketika di open, itu ketika menggunakan aplikasi OpenFOAM seperti ini. Jadi terdapat 3 lubang di mana dari 3 lubang ini yang pertama di kiri yaitu adalah lubang 1, terus yang di tengah adalah lubang 2, dan yang terakhir di bawah adalah lubang 3. Terus kita lanjut lagi ke soal yang keempat, yaitu bagaimana kondisi batas diterapkan di OpenFOAM. Yaitu kondisi batas diterapkan di OpenFOAM yaitu dengan tipe depan yang dimana tipenya adalah empty, end phase-nya 24251 dan start phase-nya 36270, dan ada belakang dengan tipenya empty dan end phase-nya 24251 dengan start phase-nya 60521. Dengan outlet yaitu dengan tipenya patch dengan end phase-nya 30, start phase-nya 84772, dan atas yaitu dengan tipe patch end phase-nya 30 dengan start phase yaitu 84802. Dan yang terakhir yaitu ada inlet dengan tipenya patch dengan end phase-nya 30 dan start phase-nya adalah 84832. Selanjutnya ada tipe bawah yaitu dengan tipe patch dengan end phase-nya 30 dan start phase-nya 84862, dan ada ketiga silinder yaitu ada silinder 1, silinder 2, dan silinder 3, yang dimana dari tipe dan end phase-nya memiliki tipe dan juga nominal yang sama, sedangkan start phase-nya memiliki nominal yang berbeda. Nah, kondisi batas diterapkan di OpenFOAM sudah sesuai dengan yang ditulis sebelumnya, dengan hasil running di OpenFOAM dengan apa yang diharapkan tanpa adanya kendala, yaitu fluida bergerak dari inlet menuju outlet dan fluida kembali lagi dan bergerak secara oscillating atau bolak-balik sehingga tidak terjadi adanya black pada pipa, atau istilahnya yaitu tekanan berlebih ketika tekanan itu ada terjadi bolak-balik seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih lagi soal yang nomor 5, itu yang dimana ada hasil simulasi yang pertama terhadap vorticity control atau animation, terus yang kedua atau D yaitu ada pressure control,
Terus yang C yaitu ada plot koefisien gaya terhadap waktu, dan terakhir itu ada jelaskan silinder mana yang memiliki koefisien gaya paling besar dan mengapa. Untuk yang pertama yaitu hasil simulasi vorticity animation, yaitu di mana dijelaskan bahwa di sini adalah memiliki hampir tiap silinder. Kita play dulu ya teman-teman. Oke, nah ini adalah ketika kita simulasi vorticity animation, yang dimana dari ini ketika lubang pada tiap silinder ini mengalami oscillating flow plus atau arus bolak-balik, dimana dari ini memiliki yaitu rata-rata dari ketiga ini memiliki jumlah arus ataupun jumlah tekanan yang sama seiring dengan waktu dan juga kecepatan pada fluida itu sendiri. Nah ini adalah animasi ketika arus bolak-balik itu dari arus masuk dari arus inlet menuju outlet maupun dari arus outlet menuju inlet seperti itu. Nah ini kurang lebih memakan waktu hingga 1 menit. Ini adalah berbalik dari kiri lagi balik ke kanan lagi sehingga tidak terjadi blink pada pipa. Terus selanjutnya yaitu ada pressure control, di mana dari pressure control ini dimana dari yang kiri adalah silinder 1, terus yang kanan adalah silinder 2, dan terakhir adalah silinder 3. Nah dari pressure controlnya memiliki pressure yang berbeda-beda sehingga hasil didapatkan pada aplikasi overlook atau aplikasi Salome itu juga berbeda-beda ketika di play seperti itu. Terus saja yaitu ada hasil simulasi vorticity control, yang dimana dari yang pertama ini yaitu ada periodenya 10 atau waktunya 10, dan yang kedua ada dengan waktu 10,5. Nah dari sini terdapat perbedaan dari arah gerak ataupun arah laju serta dihasilkan dengan selisih waktu 0,5 detik. Terus selanjutnya yaitu ada hasil simulasi pressure control, dan dimana dari hasil simulasi ini yaitu yang bersama-sama menggunakan waktu sekon tetapi selisih 0,5 detik, yaitu yang kiri yaitu menggunakan waktu 10 detik sedangkan yang kanan menggunakan 10,5 detik. Terus selanjutnya yaitu ada hasil simulasi gaya terhadap waktu, yaitu yang pertama ada city force sebelah kiri yang dimana adalah right, dan juga ada city force CL force di sebelah kanan atau control class seperti itu, yang dimana di sini terdapat perbedaan antara city force 1 dan juga CL force 1. Terus yang kedua yaitu ini adalah hasil simulasi gaya terhadap waktu yang dimana pada silinder 2 yaitu ada city force 2 dan juga ada CL force 2. Dan yang terakhir yaitu ini ada yang ketiga yaitu ada silinder yang ketiga yaitu ada city force ketiga dan juga ada CL force ketiga. Nah berdasarkan 3 titik itu jadi mulai dari city force 1, CL force 1, city force 2, CL force 2 dan juga city force 3, CL force 3, dapat ditarik kesimpulan yaitu silinder dengan koefisien terbesar adalah silinder yang memiliki koefisien gaya yang lebih besar dari ketiga silinder adalah pada silinder 3. Kenapa? Karena nilai silinder CL lebih besar dari semua silinder yang disimulasikan. Dipengaruhi karena letak silinder dan pengaruh gelombang atau aliran arus laut yang pertama kali menghantamnya. Ketika aliran berbalik maka hasilnya akan berbalik juga. Nah itu adalah pemaparan mengenai perbandingan dari ketiga silinder yaitu dari silinder 1, 2, dan 3. Nah, terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.